never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini saya akan membahas soal UKK Akuntansi tahun 2025 paket 1, yaitu akuntansi manualnya, merupakan soal UKK Akuntansi yaitu kasus UD Sejuk Indonesia. Dan untuk kali ini kita akan membahas cara membuat inventory card atau kartu persediaan. Di sini kartu persediaan atau inventory card kita menggunakan metode rata-rata bergerak atau moving average. Pelajaran baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai untuk membuat inventory card atau kartu persediaan di kasus UD Sejuk Indonesia. Di sini kita mempunyai persediaan barang dagang, yaitu ada 2 item dengan nama AC Asri 2PK dan AC Cool 2PK. Jadi kita mempunyai 2 item barang dengan namanya AC Asri 2PK dan AC Cool 2PK. Dari kedua inventory card ini akan kita masukkan masing-masing barangnya, yaitu untuk saldo awalnya. Jadi tanggal 1 kita isi deskripsi merupakan saldo awal atau opening balance. Karena merupakan saldo awal, kita lihat untuk AC Asri 2PK mempunyai 45 unit dan dengan harga per unit Rp5.700.000. Maka kita catat ke dalam kolom balance, yaitu unitnya 45 dengan harga per unit Rp5.700.000 dan totalnya yaitu merupakan perkalian 45 dikali 5.700.000, maka didapatlah Rp256.500.000. Ini untuk AC Asri 2PK. Lalu berikutnya kita akan mencatat saldo awal untuk AC Cool 2PK. Deskripsi kita isi opening balance, lalu kita buat langsung di kolom balance dengan unit, price atau harga per unit dan totalnya. Yaitu yang diambil dari soal 30 unit dan harga per unit Rp5.300.000, sedangkan totalnya 30 dikali Rp5.300.000, maka didapatlah Rp159 juta. Setelah kita memasukkan opening balance, maka kita akan mencatat transaksinya. Transaksi yang pertama yaitu tanggal 2 Desember. Kita mulai transaksi yang pertama untuk inventory card tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember dengan nomor faktur F121, yaitu di sini toko Zulfa. Jadi evidence number kita isi yaitu F1201 dengan deskripsinya toko Zulfa. Karena di sini kita penjualan, jadi nama perusahaan kita ada di atas yaitu UD Sejuk Indonesia, berarti kini kita menjual barang kepada toko Zulfa. Karena kita menjual barang kepada toko Zulfa, maka kita akan catat ke dalam kolom out atau keluar. Untuk inventory card ini, yang kita ambil di dalam faktur hanya kuantitasnya saja. Jadi yang kita ambil hanya kuantitas, sedangkan harga per unit kita ambil dari saldo. Sedangkan harga per unit di soal ini nanti akan kita gunakan pada saat kita menjurnal. Jadi untuk membuat inventory card kita hanya mengambil unitnya saja. Yang pertama AC Asri 2PK menjual 15 unit, maka kita isi di kolom out atau keluar, yaitu 15 unit
Dengan harga per unit kita ambil dari soal, yaitu 5.700.000. Dengan harga per unit kita ambil dari kartu persediaan, yaitu 5.700.000, dan totalnya yaitu merupakan perkaliannya 15 dikali 5.700.000. Untuk balance-nya, awalnya kita mempunyai 45 unit, kita jual 15, maka saldonya menjadi berkurang yaitu 30 unit. Sedangkan harga per unit yaitu tetap 5.300.000. Sedangkan harga per unit tetap yaitu Rp5.700.000. Lalu kita isikan totalnya. Setelah di AC Asri 2PK, kita masuk AC Cool 2PK. Evidence number sama kita isi F1201, deskripsinya yaitu toko Zulfa. Karena kita jual, kita catat di kolom out, yaitu 15 unit. Jadi kita ambil hanya 15 unitnya saja. Harga per unit diambil dari kartu persediaan. Awalnya kita mempunyai 30 unit, lalu dijual 15, maka saldonya menjadi 15. Dengan harga per unit tetap Rp5.300.000. Lalu kita total dengan perkalian unit dikali harga per unit. Selesai kita membuat transaksi di tanggal 2, kita masuk ke tanggal 3. Kita lihat di tanggal 3 ini ada nota kredit atau retur. Sebelumnya kita jual barang kepada toko Zulfa, ternyata diretur. Yang diretur yaitu 2 unit. Maka 2 unit kita isi ke dalam inventory card, tanggal kita isi tanggal 3, evidence number kita isi sesuai dengan di soal yaitu F1201 dengan nama keterangan toko Zulfa Retur. Jadi retur dari toko Zulfa. Karena di sini kita retur, maka kita isi di kolom out tetapi kita beri tanda min. Jadi min 2 dengan harga per unit 5.700.000. Harga per unit ini kita ambil dari kartu persediaan atau harga per unit pada saat kita jual. 30 awalnya kita mempunyai 30 lalu dikembalikan 2. Maka saldonya menjadi bertambah 32 dengan harga per unit tetap dan total yaitu merupakan perkaliannya. Setelah AC Asri 2PK kita masuk AC Cool 2PK. Untuk AC Cool 2PK ini yaitu sama returnya 2, evidence number sama kita isi N1201 yaitu NK1 dengan keterangannya toko Zulfa Retur, kita isi di kolom out sama yaitu min 2, 15 awalnya kita mempunyai 15 unit lalu dikembalikan 2 sehingga saldonya menjadi bertambah yaitu 17 unit. Selesai kita di tanggal 3, kita akan masuk ke dokumen berikutnya untuk inventory card. Di sini ada nota kontan tanggal 5 Desember. Tanggal kita isi tanggal 5 di inventory card. Lalu evidence number kita lihat di sini N1201, maka kita isikan N1201. Lalu deskripsi kita isi yaitu penjualan tunai. Di sini penjualan tunai untuk 2 unit AC Asri 2PK dan 1 unit AC Cool. Jadi kita akan menjual barang yaitu penjualan tunai. Untuk AC Asri 2PK 2 unit maka kita isikan 2 unit. Harga per unit kita ambil dari saldo 5.700.000 dan totalnya kita kalikan. 32 dijual 2, maka saldonya menjadi 30 unit dengan harga per unit tetap dan kita total dan atau jumlahkan. Lalu setelah selesai di AC Asri 2PK, kita masuk ke AC Cool 2PK. Tanggal kita isi tanggal 5 dengan nomor bukti KN121, di sini merupakan nota kontan. Deskripsi kita isi penjualan tunai. Di sini yang dijual yaitu 1 unit untuk AC Cool 2PK. Maka kita isi 1 unit dengan harga per unit 5.300.000.
17 unit sebelumnya dijual 1, maka saldonya menjadi sisa 16 unit. Selesai di tanggal 5, transaksi ini kita lanjutkan berikutnya, yaitu di tanggal 8 Desember. Di tanggal 8 Desember ini nama perusahaan lain ada di atas, berarti ini merupakan faktur pembelian. Maka kita akan catat, di sini kita membeli barang dagang kepada PT Ramajaya 20 unit AC Asri 2PK dan 15 unit AC Cool 2PK tanggal 8 Desember dengan nomor F011. Maka kita isikan tanggal transaksi yaitu tanggal 8 Desember. Lalu evidence number kita isi di sini F011. Maka kita isi F011 dengan deskripsinya yaitu PT Ramajaya. Karena kita membeli, maka kita input ke dalam inventory card ini yaitu di kolom in. Banyaknya untuk AC Asri 2PK yaitu 20 unit dengan harga per unit sesuai dengan di soal. Jadi pada saat kita beli, kita mengambil harga per unit yang ada di soal yaitu 5.700.000 dengan totalnya yaitu 114 juta rupiah. Untuk kolom balance, awalnya kita punya 30 unit dan kita beli 20 sehingga jadi bertambah. 30 ditambah 20 menjadi 50. Harga per unit tetap, ini kita menggunakan moving average atau rata-rata bergerak, tetapi saldo dan pembelian harga per unit sama. Jadi otomatis price untuk harga per unit di balance juga sama. Lalu kita isikan totalnya. Setelah di AC Asri 2PK, kita masuk ke AC Cool 2PK. Tanggal kita isi tanggal 8. Nomor bukti kita isi F011. Jadi kita isi F011. Dengan deskripsi kita isi PT Ramajaya. Kita buat sama seperti tadi AC Asri 2PK yaitu di kolom in. Unit yang dibeli yaitu 15 unit, maka kita isi 15 unit dengan harga per unit yang ada di soal 5.300.000 sehingga totalnya 79.500.000 rupiah. Awalnya kita punya 16 unit dan membeli 15 sehingga totalnya menjadi bertambah 31 unit dengan harga per unit yang tetap. Selesai di tanggal 8 Desember, kita cari lagi untuk faktur atau input ke dalam inventory card. Selanjutnya, untuk input ke inventory card ada dokumen nomor 8. Di sini ada faktur penjualan tanggal 13 Desember, yaitu menjual 25 unit AC Asri 2PK dan 20 unit AC Cool 2PK. Jadi kita isi tanggal yaitu tanggal 13 dengan evidence number sesuai dengan di soal F1202. Kita menjual barang kepada toko Faras, maka deskripsi kita isi toko Faras. Karena kita menjual, kita catat di kolom out atau keluar. Untuk AC Asri yaitu 25 unit, maka kita catat 25 unit, harga per unit diambil dari kartu persediaan. Sebelumnya kita mempunyai 50 unit, kita jual 25 sehingga saldonya menjadi berkurang 25. Lalu price atau harga per unit tetap dan total kita kalikan. Selesai di AC Asri 2PK, kita masuk ke AC Cool 2PK tanggal 13 Desember. Evidence number sama kita isi F1202 untuk toko Faras dan kita catat di kolom out. Di sini 20 unit. Maka kita catat 20 unit dengan harga per unit diambil dari soal. Sebelumnya kita punya 31 unit, kita jual 20 unit. Maka saldonya menjadi berkurang sisa 11. Dengan harga per unit tetap 5.300.000 dan total kita perkalikan.
Selesai di transaksi tanggal 13 Desember, kita akan lanjut, yaitu kita mencari faktur. Berikutnya ada di tanggal 16 Desember. Di tanggal 16 Desember ini PT Raska Berkah merupakan kita beli. Jadi beli, kita catat membeli 25 unit AC Asri 2PK dan 20 unit AC Cool 2PK. Tanggal kita isi tanggal 16. Evidence number kita isi sesuai dengan di soal, yaitu di sini 317. Maka kita isi nomor fakturnya yaitu 317. Jadi kita isi F317. Lalu deskripsi kita isi sesuai dengan nama perusahaan tempat kita beli, PT Raska Berkah. Karena kita beli, kita catat ke dalam kolom IN. Untuk AC Asri 25 PK 25 unit, harga per unit 5.700.000. Maka kita isi 5.700.000 dengan totalnya yaitu 142.500. Sebelumnya kita punya 25 unit dan kita beli 25 sehingga saldonya menjadi bertambah jadi 50 unit. Dengan harga per unit karena di sini tetap harga beli dengan saldo tetap, maka rata-rata bergeraknya juga tetap. Selesai di AC Asri 2PK, kita masuk AC Cool 2PK. Tanggal kita isi, lalu evidence number kita isi sesuai dengan di soal, nomornya 317. Jadi F317 dengan deskripsi yaitu PT Raska Berkah. Kita catat ke dalam kolom IN di sini 20 unit, maka kita catat 20 unit dengan harga per unit Rp5.300.000. 11 ditambah 20, maka saldonya menjadi bertambah yaitu 31 unit. Selesai kita di dokumen transaksi nomor 10 untuk faktur pembelian. Kita cari kembali yaitu di sini ada dokumen nomor 12 tanggal 19 Desember. Kita catat tanggal 19 Desember merupakan faktur pembelian PT Tunas Nalendra dengan nomor faktur 411. Jadi di sini kita beli kembali 15 unit AC Asri dan 10 unit AC Cool. Maka kita catat tanggal 19 dengan nomor bukti 411. Jadi kita isikan F411. Deskripsi kita isi yaitu PT Tunas Nalendra. Karena kita beli, kita catat ke dalam kolom IN untuk AC Asri 2PK yaitu 15 unit. Kita punya saldo 50, dibeli 15, maka saldonya menjadi bertambah menjadi 65. Selesai di AC Asri 2PK, kita masuk ke AC Cool 2PK. Tanggal kita isi, deskripsi kita isi sesuai dengan di soal yaitu 411, maka kita isi F411 dengan deskripsinya yaitu PT Tunas Nalendra. Karena kita beli, kita catat di sini 10 unit, maka kita catat 10 unit dengan harga per unit sesuai dengan di soal 5.300.000. Dan balance saldonya menjadi bertambah 31 ditambah 10. Maka saldonya menjadi 41. Kita lanjut, berikutnya ada retur di sini PT Tunas Nalendra. Sebelumnya kita membeli barang kepada PT Tunas Nalendra, ternyata ada barang yang tidak sesuai. Maka kita retur, yang diretur yaitu AC Asri 2PK1 dan AC Cool 2PK2. Maka kita catat ke dalam inventory card untuk yang pertama AC Asri 2PK. Kita isi di sini tanggalnya yaitu tanggal 19 returnya. Retur di tanggal 20 Desember dan pembelian di tanggal 19 Desember. The evidence number kita isi sesuai dengan di soal yaitu NTN1. Maka kita isi NTN1.
dengan deskripsinya PT Tunas Nalendra retur. Jadi retur kepada PT Tunas Nalendra. Karena retur kita catat di kolom in tetapi kita beri tanda min. Jadi min 1 kita kembalikan. Awalnya kita punya 65 unit, kita kembalikan 1 sehingga saldo kita menjadi berkurang. Sisa 64 unit. Dengan harga per unit yang tetap. Selesai di AC Asri 2PK, kita masuk ke AC Kul 2PK. Tanggal kita isi tanggal 20. Evidence number kita isi NTN1. Jadi kita isi NTN1. Dengan deskripsi kita isi PT Tunas Nalendra Return. Kita isi di kolom in, yaitu yang kita retur 2 unit untuk AC Kul 2PK. Awalnya kita punya 41 dikurangi 2, maka saldonya menjadi berkurang, sisa 39 unit. Selesai di tanggal 20 Desember, kita cari kembali. Untuk faktur berikutnya ada di tanggal 24 Desember. Tanggal 24 Desember ini merupakan penjualan. Kita catat ke AC Asri 2PK. Penjualan 1 unit untuk AC Asri 2PK dan 1 unit AC Kul 2PK. Tanggal kita isi yaitu tanggal 24. Evidence number kita isi F1203. Dengan deskripsinya sesuai nama perusahaannya yaitu di sini SMK Negeri 100. Maka kita isi SMK Negeri 100. Karena kita menjual, kita catat di kolom out, yaitu 1 unit. Harga per unit kita ambil dari saldo 5.700.000. Dan kita total. 64 dijual 1, maka saldonya menjadi 63 dengan harga per unit tetap. Ini untuk AC Asri 2PK. Lalu kita lanjut untuk AC Kul 2PK. Tanggal sama tanggal 24. Evidence number kita isi F1203, deskripsinya yaitu SMK Negeri 100. Kita catat di kolom out, yaitu 1 unit, maka kita catat 1 unit dengan harga per unit diambil dari kartu persediaan 5.300.000 dan kita isi totalnya. 39 dikurang 1 atau dijual 1, maka saldonya sisa 38 unit. Selesai di tanggal 24 Desember, kita lihat kembali. Berikutnya di tanggal 28 Desember ada faktur penjualan. Menjual 3 unit AC Asri 2PK dan 4 unit AC Kul 2PK. Maka kita isi tanggal yaitu tanggal 28, evidence number kita isi yaitu sesuai dengan di soal F12 4. Kita isi F12 4. Lalu deskripsi kita isi Toko Zahra sesuai dengan di soal Toko Zahra. Banyaknya barang untuk AC Asri 2PK dijual 3 unit, maka kita isi 3 unit. Harga per unit kita ambil dari kartu persediaan 5.700.000. Lalu kita total 3 dikali 5.700.000, maka didapatlah 17.100.000 rupiah. 63 dijual 3, maka saldonya sisa 60 unit. Ini untuk AC Asri 2PK, lalu lanjut ke AC Kul 2PK. Tanggal kita isi tanggal 28, evidence number kita isi F12 4 sesuai dengan di soal. Lalu deskripsi kita isi Toko Zahra. Dan kita catat di kolom out, yaitu banyaknya yang dijual untuk AC Kul 2PK 4 unit. Maka kita isi 4 unit dengan harga per unit diambil dari soal, yaitu 5.300.000. 38 dijual 4, maka saldonya sisa 34 dengan harga per unit tetap. Sepertinya tidak ada lagi transaksi faktur. Itulah tadi cara
membuat inventory card pada kasus UD Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.